Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Penanganan COVID-19 membutuhkan bantuan dari setiap kalangan, salah satunya juga dari para tokoh agama. Hal inilah yang dilakukan oleh Panitia Gerakan Bantu Warga dari Rumah Ibadah yang mengajak Masjid Istiqlal serta Gereja Katedral untuk bersama-sama membantu penanganan pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, rumah ibadah ditutup dan tidak diperkenankan melaksanakan ibadah tatap muka. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi niat baik untuk membantu sesama. Seperti Masjid Istiqlal dan Gereja Santa Maria diangkat ke surga Katedral Jakarta Pusat, bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog, membagikan ratusan kilogram beras bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi. Gerakan membantu sesama dari rumah ibadah ini menjadi simbol toleransi, tenggang rasa dan gotong royong rakyat Indonesia dalam membantu penanganan pandemi COVID-19. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana peran rumah ibadah dan tokoh agama dalam membantu penanganan pandemi COVID-19, kita akan berbincang langsung bersama Bapak Johannes Joko dan Arif Rosyid selaku inisiator Gerakan Bantu Warga dari Rumah Ibadah. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik, ini Mbak, ada apa kabar? suatu gerakan yang mungkin sangat luar biasa diapresiasi karena ini juga menjadi bentuk toleransi begitu. Kalau saya boleh ke Pak Arif terlebih dahulu, kemudian bagaimana akhirnya gerakan ini terbentuk dan apa yang akhirnya mendorong nih teman-teman dari dua rumah ibadah yang berbeda karena memang bersebelahan, ini akhirnya punya misi yang sama untuk kemanusiaan, Pak. Ya, terima kasih ya Mbak dan para pemirsa, Mas Joko ya. Ya sebenarnya saya sama Mas Joko ini kan sejak awal pandemi itu ikut terlibat ya aktif sebagai relawan. Waktu itu masih gugus tugas ya Mas Joko Mhm. ya. Jadi sering ketemu di beberapa kegiatan gitu ya dan memang ya sejak awal benar-benar sejak bulan April gitu kita ngumpulin teman-teman kelompok muda dan seterusnya. Jadi kita kan melihat bahwa COVID ini seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin ya Mhm. waktu 16 Agustus bahwa COVID ini benar meninggalkan duka gitu. Tapi di tempat yang lain dia menyisakan terlalu banyak hikmah. Yang paling terang adalah bagaimana sikap gotong royong rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia untuk saling tolong menolong gitu ya. Dan kalau saya dalam perspektif pemuda selalu melihat bahwa sejarah bangsa ini itu selalu hadir generasi muda gitu. Nah pada saat pandemi COVID-19 ini kita juga mengambil peran. Mhm. Nah, konteksnya dalam rumah ibadah, karena saya misalnya dari Islam, kemudian Mas Joko dari Katolik, dan kita melihat bahwa ada potensi nih, misalnya masjid dan Masjid Istiqlal dalam hal ini dan gereja katedral yang berseberangan gitu ya. Selama ini kan yang kita tahu bahwa uh, uh, berhadap-hadapannya masjid dan gereja ini adalah simbol keberagaman di Indonesia. Dia memberi pesan yang kuat bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila ya yang terdiri dari berbagai agama dan simbolisasi katedral dan Masjid Istiqlal ini kan sangat kuat gitu ya. Mhm. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian bagaimana mengkontekstualisasi itu di era pandemi COVID-19 ini pada saat banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan dan segala macam. Kemudian kami berdiskusi dengan Mas Joko dan coba mengkontekstualisasikan tadi bahwa rumah ibadah sebagai simbol Indonesia ini berhadap-hadapannya Istiqlal dan katedral ini itu harus bisa juga kita dorong fungsinya untuk membantu warga yang sekitar yang kena Mhm. dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu, Mbak. Baik, akhirnya memang gotong royong antar umat ini terbentuk. Kalau saya boleh ke Pak Johannes Joko, ini bagaimana akhirnya kedua belah pihak kemudian juga apa yang juga proses dilakukannya ketika gerakan ini kemudian terbentuk begitu Pak. Kerjasama dengan siapa saja, kemudian apa respon begitu antara mungkin dari pihak katedral dan juga pihak dari Masjid Istiqlal. Adakah kemudian melahirkan suatu nilai-nilai yang juga memang ini memperkuat begitu gotong royong di tengah pandemi COVID-19, Pak Johannes?
Ya, terima kasih Mbak Prisil. Selamat pagi para pemirsa ITV yang saya banggakan. Kata kuncinya satu Mbak, sebenarnya adalah komunikasi dan kedekatan begitu. Kita hari ini harus menyadari seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, kita berada dalam situasi krisis dan pandemi. Dan dalam situasi krisis dan pandemi ini, DNA kita Mbak, bangsa ini itu kembali muncul. DNA sejatinya, jati diri bangsa ini, yaitu gotong royong, solidaritas yang harus dibangun tanpa lagi membeda-bedakan sekat identitas, agama, suku. Salah satu yang membuat kami terinspirasi adalah kalau saya dari Katolik itu melihat bagaimana ketika pada awal-awal vaksinasi kemarin, para pengurus masjid di katedral itu membuka diri untuk para pimpinan umat agama yang lain untuk melakukan vaksinasi. Dan inilah sebenarnya menjadi kekuatan kita bahwa rumah ibadah itu sejatinya adalah tempat yang paling nyaman bagi para umatnya. Jadi kalau pada titik ini kekuatan-kekuatan yang kita libatkan sebenarnya adalah ya kekuatan lintas agama, kemudian bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik dari BUMN maupun dari pihak-pihak swasta dan para lembaga-lembaga filantropi. Sebenarnya kunci utamanya adalah bagaimana kita menjalin kerjasama, menyadari benar bahwa bukan lagi sekarang mengatakan bantu rakyat dari masjid atau bantu rakyat dari gereja, tetapi kita harus melangkah lebih jauh bahwa kita bisa ketemu pada satu titik yang bernama kemanusiaan. Maka apa yang disampaikan yang menjadi inisiasi adalah bantu rakyat dari rumah ibadah. Ketika kita bicara rumah ibadah, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia memiliki rumah ibadahnya masing-masing. Dan rumah ibadah itu menjadi pusat-pusat gerakan kemanusiaan untuk melawan COVID-19. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin memang sudah banyak begitu ya bantuan yang diberikan oleh mungkin dari gereja masing-masing atau dari masjid masing-masing. Namun gerakan ini patut diapresiasi karena ini menggabungkan begitu ya kedua rumah ibadah. Nah Pak Johannes Joko kemudian boleh diceritakan apa saja bentuk bantuan dan apa saja mungkin permasalahan masyarakat sekitar nih yang akhirnya dari peran rumah ibadah ini mau dicoba untuk diselesaikan? Permasalahannya begini Mbak. Kalau kita melihat Mbak, banyak beberapa program-program pemerintah itu disalurkan melalui lembaga institusi pemerintah, baik dari kepolisian, Kodim, TNI maupun dari kementerian maupun lembaga lainnya. Pada dasarnya sebenarnya masyarakat kita ini tidak ada masalah, tetapi ada satu bentuk ini masalah kenyamanan Mbak. Orang belum tentu terbiasa masuk ke kantor polisi, apalagi ke kantor TNI. Tetapi seluruh masyarakat Indonesia ini pasti terbiasa untuk masuk ke rumah ibadahnya masing-masing. Nah, kekuatan inilah sebenarnya yang ingin kita dorong untuk agar rumah ibadah itu menjadi pusat perlawanan terhadap COVID-19. Melalui rumah ibadah ini kita bisa membantu masyarakat sekitar, bukan hanya masyarakat sekitar tanpa melihat apa sukunya, apa agamanya. Karena ketika orang membutuhkan sesuatu, ketika orang merasa terdesak dan segala macam, mereka akan bisa masuk ke rumah ibadahnya masing-masing, bahkan rumah ibadah yang bukan agamanya, karena sejatinya rumah ibadah, kalau kami orang Katolik itu punya satu adigium dari Paus Fransiskus adalah rumah ibadah adalah rumah sakit di medan perang. Apa artinya? Ketika medan perang dalam situasi krisis kemanusiaan, dalam situasi yang membutuhkan pertolongan, maka rumah ibadah itu bisa bertransformasi menjadi rumah sakit. Rumah sakit itu kalau menangani orang itu tidak lagi melihat apa agamanya, apa sukunya, tetapi semua yang menjadi prioritas utama penyelamatan umat manusia itu pasti akan ditangani dengan cepat. Begitu Mbak. Baik, itulah memang peran dari rumah ibadah yang kemudian sekarang diaplikasikan ya bagi penanganan pandemi COVID-19. Baik Pak Johannes Joko, Pak Arief, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita seperti apa kemudian bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus jeda sejenak dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.